Shalom, baik di sini saya akan membahas materi PPKN di SD, yaitu materi tentang aku suka bergotong royong. Materi ini dapat kita temukan pada pembelajaran PPKN kelas 1 SD. Sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Noviana Francisca, NIM 2213062173. Kelas C13, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah TIK Pembelajaran. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu budaya yang masih dipegang oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai gotong royong juga masih diimplementasikan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Nilai utama dalam gotong royong adalah mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan tolong-menolong meringankan beban orang lain. Gotong royong dapat digambarkan bahwa kegiatan tolong-menolong dapat dilaksanakan dan dimulai dalam lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan kemudian dalam lingkungan masyarakat. Gotong royong mengandung makna mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan tolong-menolong meringankan beban orang lain, sehingga aktivitas yang mengandung kegiatan ini dapat didefinisikan dengan kegiatan gotong royong. Gotong royong juga bersifat sukarela, artinya kita membantu orang yang sedang kesusahan dengan tidak mengharapkan imbalan, tanpa paksaan, dan merupakan kesadaran dari setiap individu. Artinya kita membantu orang tidak atas dasar paksaan dari pihak manapun, dan kita membantu orang merupakan kesadaran dari diri kita sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai kepekaan atau empati sangat perlu ditumbuhkan sebagai bentuk kesadaran dalam melakukan gotong royong. Beberapa keuntungan yang didapat oleh masyarakat dengan adanya gotong royong. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan dibandingkan jika dilakukan sendiri. Ya, memang benar jika kita melakukan kegiatan gotong royong, pekerjaan yang sulit akan terasa mudah jika dikerjakan dengan bersama-sama. Yang kedua, memperkuat dan mempererat hubungan yang terjadi antar warga komunitas. Dengan adanya kegiatan gotong royong, kita juga bisa mempererat hubungan kita antara warga komunitas, sering bertegur sapa. 3. Dapat menyatukan seluruh warga komunitas yang terlibat di dalamnya. Adanya kegiatan gotong royong juga dapat menyatukan seluruh warga yang ada terlibat di dalam aktivitas gotong royong tersebut. Yang keempat, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama. Dengan adanya gotong royong, kita dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dengan cara bersama-sama melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Yang kelima, menimbulkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat. Menimbulkan sikap sukarela yang dimaksudkan di sini adalah kita menolong orang dengan tidak mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan kebersamaan dan kekeluargaan antara anggota masyarakat menjadi sangat erat. Penerapan gotong royong di lingkungan keluarga. Contoh penerapan gotong royong di lingkungan keluarga, yang pertama, membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah yang dimaksudkan di sini seperti mencuci baju, mencuci piring, membersihkan rumah, membantu ibu memasak, atau membantu ayah membersihkan kendaraan. Yang kedua, membantu adik yang sedang kesusahan dalam menyelesaikan PR. Kita sebagai seorang kakak
wajib membantu adik kita yang sedang kesusahan dalam menyelesaikan PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ketiga, membantu ibu memasak di dapur. Kita bisa membantu ibu memasak di dapur seperti mengupas bawang, memotong-motong sayuran, mengupas sayuran, atau kita juga bisa sambil belajar memasak. Di sini saya melampirkan sebuah contoh penerapan gotong royong di lingkungan keluarga. Penerapan gotong royong di lingkungan sekolah. Contoh penerapannya, yang pertama, membersihkan ruangan kelas bersama-sama. Kita bisa membersihkan ruangan kelas kita bersama-sama seperti menyapu ruangan kelas, membersihkan papan tulis, membersihkan laci atau kolong meja, dan membuang sampah-sampah yang ada di dalam kelas. Yang kedua, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Kita bisa melakukan kegiatan gotong royong ini secara bersama-sama, seperti memungut sampah yang ada di lingkungan sekolah, membersihkan got, lalu menyapu halaman sekolah agar terlihat lebih rapi dan lebih indah. Kita juga bisa menanam tanaman agar sekolah kita terlihat lebih menjadi hidup lingkungannya. Ketiga, membantu teman yang sakit atau terkena musibah. Kita bisa membantu teman kita dengan berbagai cara, seperti memberikan donasi atau memberikan bantuan berupa barang. Bantuan berupa barang di sini seperti alat-alat makan, bahan-bahan pokok, atau baju, dan sebagainya. 4. Melaksanakan diskusi kelompok di kelas dengan rukun dan aktif. Kita dapat melakukan diskusi kelompok dengan cara bertukar pikiran dengan rukun dan aktif. Yang dimaksudkan rukun dan aktif di sini adalah kita bisa bertukar pikiran dengan tidak mementingkan kepentingan diri kita, atau kita belajar menghargai setiap keputusan atau setiap pemikiran dari teman-teman kita. Contoh gambar penerapan gotong royong di lingkungan sekolah dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Penerapan gotong royong di lingkungan masyarakat. Contoh penerapannya yang pertama adalah membantu pembangunan rumah ibadah. Kita dapat melakukan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan rumah ibadah, seperti kita bisa membantu menjadi donatur, atau kita bisa memberikan sumbangan tenaga kita. Bisa juga kita membantu memberikan alat dan bahan sebagai penunjang dalam pembangunan rumah ibadah. 2. Memberikan sumbangan kepada tetangga yang sedang kesulitan. Seperti contohnya, ketika tetangga kita sedang terkena musibah, rumahnya kebakaran, kita bisa membantu mereka memberikan makanan serta pakaian, atau kita bisa memberikan tempat tinggal sementara untuk mereka. 3. Menjaga keamanan dengan mengikuti kegiatan pos ronda. Kita bisa menjaga keamanan kita bersama-sama dengan melakukan kegiatan pos ronda, di mana menjaga keamanan kita bersama-sama. Seperti jika ada maling atau pencuri,
mungkin kita bisa lebih tenang dan waspada jika ada kegiatan pos ronda yang dilakukan setiap malam. Contoh gambar penerapan gotong royong di lingkungan masyarakat dapat kita lihat. Kesimpulan dari materi ini adalah gotong royong adalah salah satu kegiatan tolong-menolong yang dilakukan tanpa paksaan. Artinya, kegiatan gotong royong dilakukan berdasarkan kesadaran dari setiap individu. Nilai kepekaan atau empati sangat perlu ditumbuhkan sebagai bentuk kesadaran melaksanakan gotong royong. Gotong royong merupakan suatu tradisi atau suatu hal yang diterima secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Gotong royong terjadi di 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.